Yang Wahyu mana? Saya mau yang Kak Wahyu biasa Ustaz, yang nggak ada ininya. Oke, Kak Wahyu Anda jadikan. Oke, Kak Wahyu. Kak Wahyu Anda jadikan. Antum host aja. Tafadhal. Setelah antum sudah Belum ada Ustaz. Udah. Belum ada Ustaz. Tafadhal, udah. Kak Wahyu, yang Kak Wahyu. Nggak bisa Ustaz. Loh, kok nggak bisa? Udah jadi host Coba. Kak Wahyu. Nggak ada share screen ya Ustaz. Di. Loh. Kok nggak bisa? Aduh. Gimana gitu? Kok nggak bisa? Oh, ada Ustaz. Saya coba lagi. Oke, siap. Oke, tafadhol mulai. Teman-teman, silakan lihat semuanya ya teman-teman yang hadir di sini ya. Ini lomba presentasi bahasa Arab. Tapi nggak pakai bahasa Arab, hanya menerangkan materi bahasa Arab. Oke. Jadi Ustaz dilanjut atau mulai dari awal ya? Mulai dari awal. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Saya sendiri, kalian rame-rame nih. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih antusiasnya, membuat saya semakin bersemangat ya untuk ngajar kalian. Oke, yang pertama setelah salam izinkan kakak untuk kenalan ya. Nama kakak Kak Wahyudi. Nah, sekarang kakak mau ngejelasin nih ke kalian tentang gimana sih tips untuk mahir menguasai bahasa Arab. Yang mungkin orang bilang, gimana sih Kak cara mahir? Gimana sih Kak cara menguasai bahasa Arab? Gimana? Nah, ini akan kakak jawab. Oke? Sekarang kita lanjut nih. Nah, coba dilihat lagi ya di layar. Kita absen dulu. Yang pertama coba. Yang pertama, Royhana hadir nggak Royhana? Ya, Royhana hadir. Hadir nggak nih Royhana? Hadir Ustaz. Oh, Masya Allah, hadir ya. Alhamdulillah, semangat banget nih Royhana. Untuk yang kedua, Alwan hadir nggak Alwan? Hadir Ustaz. Masya Allah, ini konten kreator kita nih ya. Ini saya juga ngikutin follow ya. Si Alwan ini Masya Allah kreatif sekali. Untuk kedua ya, jangan sekali doang. Karena kalau sekali cuma dikit. Kita julukin kalau si Alwan ini kreatif kedua ya. Jangan sekali. Oke, lanjut lagi. Untuk Jono hadir nggak Jono? Jono udah 2 hari ini ya nggak hadir. Kemana nih Jono? Semoga kalau sakit kita doain semoga semangat dan sehat terus ya. Kalau misalnya si Jono banyak pikiran, semoga kita doain biar terpecahkan masalahnya, semoga cepat selesai. Untuk selanjutnya, Vinka hadir nggak Vinka? Hadir Kak. Wih, Masya Allah. Vinka nih juga paling semangat nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Tukiem, hadir nggak Tukiem? Coba saya slide dulu ya. Tukiem mana nih Tukiem? Nikah hadir Ustaz. juga. Nikah sama siapa itu ya? Semoga lancar lah ya pokoknya. Walaupun misalnya dia nggak berkabar. Semoga Tukiem sehat ya. Oke, untuk lanjutnya Nurul. Nurul hadir nggak Nurul? Hadir Ustaz. Wih, Masya Allah. Nih semangat banget nih Nurul nih. Semoga kita semua ketularan semangatnya ya. Oke, lanjut lagi. Oke, udah semua nih ya. Udah 25 orang, Masya Allah ya.
Oke, yang nggak hadir berarti Jono sama Tukiem. Kita doain semoga sehat selalu dan terus semangat. Oke, yang kedua nih ya. Ini harus perlu diperhatikan lagi. Sebelum kita lanjut belajar, yaitu lurusin niat dulu. Ya kan ya, kalau kata orang Jakarta, lurusin niat dulu ngap, maksudnya bang. Ya kan ya, lurusin niat dulu kuy kan. Kalau misalnya kita harus lurusin niat, maksudnya kayak gimana? Bisa jadi nih ya, bisa jadi ada satu orang masuk Zoom, tiba-tiba pas ditanya, lu kenapa masuk Zoom? Tiba-tiba dibilang, karena ada Kak Vinka yang cantik, kayak gitu. Karena ada Kak Nurul yang cantik misalnya. Karena ada Bang Alwan yang manis, katanya gitu. Itu jangan sampai, karena kenapa? Karena sesuatu niat ini penting, yang utama ya. Kalau misalnya Kak Fahmi, Fahmi Alwan itu ya, Kak Fahmi Alwan yang manis itu katanya tadi nggak hadir, bisa jadi semangatnya turun. Ya, oke, yang pertama kita harus lurusin niat. Selanjutnya kita harus bismillah ya, karena para ulama bahkan ketika menulis kitab dia dahulukan dengan bismillah. Bahasanya adalah kalau kita mulai dengan bismillah, segala sesuatu menjadi berkah. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ingat ada hal yang menarik nih ya. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Kalian boleh manggil saya kakak, boleh juga manggil Wahyudi. Tapi saya di sini sekarang menjadi pengajar kalian. Yang perlu diperhatikan yaitu tentang adab terhadap guru. Jadi Imam Syafi'i diriwayatkan ya, ada satu kisah bahwasanya Imam Syafi'i ketika dia mengebet kitabnya, nah dia sangat berhati-hati mengebet karena gurunya itu Imam Malik. Nah, itu aja Imam Syafi'i sangat mengebet kitabnya hati-hati, nggak sampai kedengeran sama gurunya. Itu aja berarti memiliki adab dan akhlak. Nah, kita nih ya, sebisa mungkin kalau jaringan nggak bermasalah, kita on cam semua ya. Ini yang nggak on cam coba on cam dulu ya semua ya. Coba nih yang nggak on cam saya suruh nyanyi nih. Nyanyi balonku ada 10, mau nggak nih? Coba. Coba siapa nih ya? Coba Darel. Oke, Darel udah hadir ya. Kalau Darel nanti off cam kita suruh nyanyi Darel. Oke, yang lain coba segera ya. Ini saya beri kesempatan juga. Silakan nanti ingat ya kalau misalnya off cam harus karena jaringan atau enggak misalnya Kak pulsa saya bermasalah gitu ya. Oke, lanjut lagi, ini kita lanjut nih ya. Lanjut ke pembahasan. Nggak afdol nih ya, kalau misalnya kita lagi ngajar, kita nggak ngejelasin tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian pendengar supaya mahir belajar bahasa Arab. Yang tadinya nggak tahu, nanti setelah kalian Zoom ya harus tahu gitu ya. Saya maunya kalian harus tahu, karena saya ajarin. Oke, lanjut lagi. Nah, nggak afdol kalau misalnya ada pembelajaran, nggak ada stimulusnya. Seakan-akan kalau misalnya nggak ada stimulus itu kayak kita mau mulai nih, tapi nggak ada pemanasan gitu ya. Coba nih, dibaca lagi itu, dibaca. Kira-kira apa ya yang menyebabkan anak-anak misalnya ada SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, atau bahkan sampai sekolah menengah atas ya, Madrasah Aliyah Negeri, misalnya Madrasah Aliyah Negeri, tapi nggak bisa bahasa Arab setelah lulus, ini ditanyain ini apaan, kok dia nggak bisa bedain hada sama hadihi. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, ini coba kakak mau nanya dulu ya. Kira-kira apa sih yang nyebabin anak-anak sampai lulus Madrasah Aliyah Negeri atau enggak sekolah menengah atas yang Islam, tapi dia belum bisa bahasa Arab pas lulus. Pas ditanyain, nggak bisa sama sekali. Coba kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, kalau ada yang bisa jawab, nanti kakak tambah poin 10 ya untuk kalian. Coba siapa? Coba ya, oke, Masya Allah. Biasain, tapi kalau misalnya mau ngejawab, sebutin Ana, misalnya siapa, Ana Bejo, Ana Joko, Ana siapa gitu ya. Gitu ya? Oke. Oke, Masya Allah, dijawab Atika. Karena semangat buat belajar selama bertahun-tahun. Itu aja kan. Oke, jawaban yang bagus. Ada yang mau nambahin yang lain lagi? Coba satu lagi. Oke, siapa itu? Silakan Kaila. Silakan Kaila, Masya Allah. Karena kurangnya niat. Oke, jawaban yang bagus juga ya. Makasih Kaila. Ada lagi yang mau jawab? Coba, ini untuk 2 orang tadi, kakak kasih poin 10. Coba satu lagi siapa coba?
Silakan ya. Saya Ustadz. Saya siapa itu? Kalau saya kan Daryl. bisa saya juga. Daryl. Ayo siapa? Ferol, Daryl. silakan Ferol. Masya Allah ya. Ferol silakan. Daryl bukan Farel, Daryl. Oh Daryl, oke Daryl. Silakan dijawab Daryl. Kenapa sih kalau udah lulus SMA pun dia belum bisa bahasa Arab? Padahal ada eskul Arab, ada mata pelajaran Arab. Silakan Daryl. Mungkin dia tesnya tuh tidak di situ kali. Dia Passionnya punya maksudnya. bakat. Ya, mungkin dia punya bakat yang lain-lain gitu. Mungkin aja ya. Masya Allah. Jawabannya bagus juga ya. Terima kasih untuk 3 ini, terutama untuk Daryl juga nih ya. Laki-laki nih ya. Berani menjawab juga. Masya Allah. Kita tepuk tangan online ya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi di samping jawaban-jawaban yang bagus tadi, ada tambahan ya. Kenapa sih kira-kira udah 12 tahun, bahkan ada yang sampai 16 tahun tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa mukalamah. Karena dia tuh belajar, mungkin metodenya kurang tepat. Atau mungkin dia belajar tapi nggak semangat. Tadi udah dibahas ya oleh ketiga teman-teman kita tadi. Intinya kalau belajar ini, kita harus pakai cara yang tepat. Karena contoh, misalnya dia belajar di tempat tertentu nih, misalnya mau belajar mobil, tapi diajarin cuma teorinya doang, misalnya kayak gini. Oh, kalau misalnya mau ngerem dipencet yang kiri loh. Oh, kalau mau yang ngerem dipencet yang kanan loh. Oh, kalau misalnya kita mau parkir, kita pindahin gas, pedal kayak gitu-gitu. Tapi cuma teori, dibilang udah pelajarin teori aja. Nah, itu kurang tepat, bukan salah ya, tapi itu merupakan step. Tapi yang benar adalah gurunya atau pengajar memiliki metode-metode yang asik. Seperti kalau naik mobil ya udah langsung praktek. Misal satu kali lagi. Misalnya saya mau nanya ke Kaila, tiba-tiba Kaila, itu rasanya gimana sih? Ada buah jeruk ya. Terus Kaila bilang manis. Terus saya nanya terus, manis gimana? Terus kata Kaila, intinya manis ada asin-asinnya gitu. Ada manis-manisnya juga kayak kamu. Ya. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba gitu ya. Nah, itu saya nggak bakalan bisa ngerasain kecuali saya nyobain ya, itu intinya ya. Intinya tuh ini mereka semua nih yang udah 12 tahun belajar bahasa Arab, 16 tahun bahasa Arab karena nggak nyoba. Nanti kita bahas. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya, kita masuk ke pembahasan. Ini yang belum nyediain pulpen sama kertas, silakan ya. Karena ini bahasanya menarik banget. Nanti kalian bakal nyesel. Saya pastiin kalian nyesel kalau kalian nggak nyatet. Ini disimak lagi ya. Nah, yang pertama nih, ini langsung gimana kita agar mahir dalam bahasa Arab. Ini yang poin pertama adalah pahami faidah atau keutamaannya. Semua dicatat ya. Yang pertama adalah pahami faidah atau keutamaannya. Kak, maksudnya gimana sih Kak? Keutamaan atau faidahnya? Ini Kakak bahas. Yang pertama adalah dalam surah Yusuf, surah ke-12, ayat kedua, ini bisa dilihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi kalau misalnya kita mau fasih, kalau baca Al-Qur'an itu harus bertajud ya. Coba kita hayati lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah jadikannya Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Jadi Allah tuh menjadikan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Ingat ya, nggak ada diterangkan kalau Al-Qur'an diciptain pakai bahasa Malaysia, pakai bahasa Inggris, nggak ada. Jadi yang pertama itu poinnya. Yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah ya, dia bilang gini, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Atau di sini matanya atau isinya adalah fa innaha min dinikum. Maksudnya adalah bahasa Arab itu penting. Misalnya kita dibilang sama teman ya, Wahyudi, ngapain sih lo belajar bahasa Arab? Kita bilang, ini sangat penting. Kita jangan ngomong penting doang, tapi teman kita otomatis kritis lagi. Teman kita bilang gini,
bahasa Arab tuh nggak penting, kan kita udah ada guru yang pakai bahasa Indonesia. Kita jawab lagi. Fa innaha juz'un min dinikum. Ini adalah bagian dari agama kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ada suatu riwayat menjelaskan bahwasanya disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang difakihkan dalam agama, maka dia menjadi baik gitu ya, bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Nah, itu gimana? Untuk pelajari fikih kita butuh kitab-kitabnya, untuk mensyarah juga ya ulama-ulama. Karena kalian bisa pahami nih ya. Kalian kalau misalnya memahami, misalnya nih, kita baca aja di web, itu ada terjemahan-terjemahan, bisa jadi dia hanya Google Translate. Nanti terjemahannya itu nggak enak, nggak creepy di bacaan kita. Misalnya, ini adalah sebuah sebongkah berlian. Padahal aturan kita bisa langsung nerjemahin sebongkah berlian gitu aja, kayak gitu. Karena bahasa Arab nanti simple-simple ya. Kita nggak harus, misalnya kalau bahasa Indonesia atau bahasa lain bisa panjang banget. Tapi kalau di bahasa Arab ada yang namanya domir, bisa pakai hu nanti. Nggak usah kita jelasin apa itu lagi. Jadi yang pertama adalah kalau kita pahami faidahnya ini ya. Kalau kita pahami faidahnya, nanti kita tuh bisa mendapatkan pahala yang banyak. Loh, kenapa enggak? Karena dijelasin kalau misalnya Al-Quran diturunin pakai bahasa Arab. Tapi kita misalnya baca Allahu Akbar dari Al-Fatihah, kita nggak hafal artinya ya. Kita ini harus pahamin maknanya, karena kalau kita pahamin maknanya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran walaupun satu huruf dapat 10 kebaikan. Kata Nabi itu bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita menguasai bahasa Arab, kita memahami, kita kaji terus, faidahnya adalah keutamanya kita mendapatkan ribuan pahala, bahkan ratusan, kalau kita kira-kira melebihi triliun yang kita kira. Ya, karena amalan itu pahalanya bisa dilipat gandakan. Oke, paham ya? Jadi harus dicatat. Coba nih, Naila. Coba Naila ya. Kalau kita mau mahir belajar bahasa Arab, berarti yang pertama harus kita pahami apanya, Naila? Pahami faedahnya. Oke, betul. Masya Allah ya. Naila, saya catat dulu. Naila absen 20 ya. Naila absen 20 dapat 10 poin. Oke, ingat ya. Kita sebelum lanjut, pahami dulu. Yang pertama adalah pahami faidahnya. Keutamanya banyak, terutama yang paling penting adalah kita mendapatkan ribuan pahala kalau kita mengkaji terus nih ya. Oke, untuk faidah yang kedua. Untuk mahir ya, tips mahir kedua. Nah, ini teman-teman, ini penting banget. Tadi udah dicatat ya, yang pertama pahami ke fadilahnya. Yang kedua nih, lihat lagi, dicatat lagi ya, dicatat. Karena nanti nggak bakalan kakak kirim ya PPT-nya. Karena di sini aja, nanti kalian bisa ngejelasin gimana sih tips bisa mahir bahasa Arab kayak gitu ya. Nah, ini yang kedua, pahami keuntungannya kalau kita kuasai. Ini ada poin-poin ya, misalnya yang pertama, bisa paham Quran dan hadis. Itu yang tadi udah jelasin, itu faidahnya. Yang kedua adalah bisa menjadi penerjemah. Bayangin ya, kita nih, yang tadinya misalnya di kelas nggak bisa apa-apaan, dilihat orang, tapi kita bisa bahasa Arab, kita bisa menjadi penerjemah. Ini ada kisah ya, baru seminggu yang lalu, kira-kira ya, kemarin baru pulang, saya punya kembaran ya, kakak punya kembaran. Nah, kembaran kakak kan KKL ya, kuliah kerja lapangan di Cirebon. Dia tuh satu angkatan punya bis-bis gitu ya, bis-bis tertentu. Nah, banyak bis itu, tiba-tiba dosen saya, dosen pendidikan agama Islam di universitas saya, dia ngebawa teman. Dari mana teman-teman? Dari Aljazair. Nah, tiba-tiba ya, dari awal dia bilang gini, katanya, udah, Syekh, namanya Syekh Umar. Syekh ini masuk ke bis nomor 2. Nah, kembaran saya nomor 3 ya. Nomor 3 atau nomor 1 gitu, pokoknya bukan bis yang sama. Tiba-tiba dia dikontak, kata bis itu, ini kok Syekh ada di sini, padahal kita semua nggak bisa belajar bahasa Arab. Akhirnya selama ke tempat-tempat tertentu kan ada namanya stage ya. Dari stage sini ke stage sini nggak ada yang ngajak ngomong. Tiba-tiba bilang, ini siapa nih yang bisa belajar bahasa Arab lancar, yang bisa ngajak ngomong. Tiba-tiba kembaran saya kan karena bisa mukalamah, dia ajak ngomong terus sampai akhir juga, karena ada beberapa yang bisa mahir banget. Karena kalau misalnya walaupun kuliah, mungkin dia bisa cuman kaidah doang tapi nggak bisa ngomong. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau ngendarain mobil, kita nggak cuma paham
teorinya ya, tapi kita harus praktek. Misalnya saya tadi nanya ke Kaila, gimana sih rasa jeruk? Katanya manis. Ya manis gimana? Ya kita harus praktek. Itu ya, jadi penerjemah. Yang kedua bisa diangkat karena ilmu. Saya ada guru namanya Ustadz Fahmi. Nah beliau Masya Allah, beliau tuh karena kepandaiannya dalam bahasa Arab ya, beliau ditawarin sama Ustazah Oki Setiana Dewi untuk dikuliahkan S2, bayangin teman-teman, bebas milik kampus dan bebas milih fakultas serta jurusannya. Itu bukan lain karena apa? Karena ilmu. Ingat ya. Karena misalnya kayak gini lagi, wa turidu kadzalik idza anta an tata'allam ila daril Mustafa Yaman au ila al-Azhar Kairo Mesir au ila al-Jami'ah al-Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah fala budda bil Arabiyyah. Fa idza anta fi ma'had lughah fil Jami'ah al-Islamiyah bil Madinah al-Munawwarah fala budda bil Arabiyyah. Maksudnya apa? Kalau kalian mau belajar di Darul Hadis Yaman, ke Al-Azhar Kairo Mesir, atau bahkan ke Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, maksudnya Universitas Islam Madinah, walaupun kalian masuk ke Ma'had Lughah, persiapan bahasa itu enggak pakai bahasa Indonesia teman-teman, tapi pakai bahasa Arab langsung gitu ya. Itu syarat. Yang kedua adalah kalau mau mahir, pahami keuntungannya. Misalnya yang pertama tadi saya sebutkan bisa paham Quran sama hadis tanpa terjemah, Masya Allah ya. Tapi diselingi ya, nggak harus langsung terjemah banget. Karena bisa jadi kalau kita nggak memahami pakai guru, nanti kita tergelincir. Karena ada pertanyaan ya, kok manusia diciptain di ayat ini pakai katanya ini ya, kayak katanya ayat terpancar. Tapi di ayat lain dibilang manusia diciptain lewat tanah. Bayangin teman-teman, ini nggak bener nih, kok dua katanya gitu. Tiba-tiba jelasin. Kita lihat dulu, kalau misalnya diciptain tanah itu Nabi Adam. Tapi kalau melalui air yang terpancar itu apa? Ketika mereka sudah resmi menjadi suami istri, mereka menjalankan hak-haknya gitu ya. Nanti ada bahasan lagi kalau misalnya dibahas. Masya Allah. Oke, siap. Siap, Ustaz. Nah, yang terakhir adalah bisa bangun relasi sama orang Arab. Masya Allah ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, coba saya mau tanya Juvita, coba Juvita. Untuk kita mahir bahasa Arab, yang kedua adalah harus pahami apa? Keuntungan, Ustaz. Oke, makasih. Makasih Juvita, kamu absen nomor 15, dapat 10 poin. Kita lanjut lagi ya. Nah ini kelihatan ya. Nah ini adalah inti dari bahasan kita, yaitu metode yang tepat. Kalau kita mau mahir dalam bahasa Arab, kita harus pakai metode yang tepat. Karena metode itu bisa jadi kita pakai audio, bisa jadi kita pakai visual atau bahkan audio visual. Kalau saya juga sering misalnya kita punya gadget lagi ya, tiba-tiba kita kalau mau rekam, ini ada juga nih kalau audio, kita rekam misalnya sekolah itu madrasatun, kita rekam sampai 100 kata-kata, ntar malam kita dengerin ya kan, itu cara cepatnya, pakai metode yang tepat. Nah, gimana sih metode yang tepat? Kita jabarin lagi nih poinnya. Yang pertama adalah pakai Arab Indo. Misalnya, lo mau kemana? Kita jawab, gue mau ke, atau enggak saya mau ke Dauratul Miyah, misalnya toilet. Atau enggak kalau kamar mandi, gue mau ke hamam, kamar mandi gitu ya. Itu yang pertama pakai Arab Indo. Yang kedua adalah hafalin percakapan. Saya pernah pendidikan Arabic language di Jatinegara. Nah ternyata kata ustadznya kalau kita mau mahir bahasa Arab ya mau nggak mau kita juga harus ngafalin percakapan. Kita punya kitab juga. Nah nanti kita pahamin misalnya kita cara ngadepin satpam gimana, bacaannya kayak gimana. Nah kita pahamin, nanti kita seakan-akan ngerti, kita pahamin pelan-pelan. Terus kita mau ke rumah sakit, mau ke mustasfa ya, ke rumah sakit, ntar cara ngomong ke dokter gimana, tentunya beda sama cara ngomong di kelas. Nanti beda juga cara ngomong ke pasar, kalau kita mau nanti orang pasarnya ngomong min ayi fadli kayak gitu, tahu samahta kayak gitu, yang ini misalnya kayak gitu. Kita mau sopir, ke sopir kita nanti negonya kayak gimana. Jadi yang pertama itu poin nomor 3 adalah pakai Arab Indo. Yang kedua hafalin percakapan. Yang ketiga adalah kita tambahin lagi nih ya, teman-teman nggak cuman di kelas, karena kalau kata Syekh waktu itu ya, saya diajarin juga di pendidikan Arabic language, katanya kalau misalnya kita ini harus ditambahin sama sorof sama nahu, biar kita nggak salah gitu ya. Nah ini kita perlu buku tambahan, misalnya juga ini saya tunjukin, saya kan gemar baca buku juga, misalnya kalau mau kosakata kita pelajarin juga, karena kalau salah satu asas menuntut ilmu adalah, salah satunya adalah mengeluarkan uang, kita beli ini dan kita coret-coret, misalnya ada
banyak buku mufradat kita coret-coret sampai butek ya. Nah, kayak gitu. Saya juga belajar online di Al-Kafah. Nah, katanya yang saya kan selalu tertarik ya, saya lihat di YouTube-nya, ternyata di YouTube Al-Kafah ngejelasin juga yang cara mahir selama ini yang saya dapatkan adalah yang belum saya dapatkan. Misalnya saya udah nguasain kayak sorof kayak gitu, dan itu walaupun lupa-lupaan, tapi saya udah dapat. Dan yang belum saya dapat adalah tatbik. Yang ini ya, kalau kata Ustadz El-Kafah, yang pertama ngelotokin dulu domir, biar kita nanti bisa. Domir itu misalnya kata ganti. Kalau perempuan misalnya dia itu, kalau di Indonesia dia laki-laki sama dia perempuan sama aja, kita nyebutnya dia. Tapi kalau di Arab dia itu huwa, bagi laki-laki, bagi perempuan itu hiya. Nah, terus yang kedua adalah banyakin mufrodat yang tadi saya bilang. Yang ketiga Oke. adalah tatbik. Masya Allah. Cukup. Oke, alhamdulillah ya. Siap, siap Ustaz. Oke, kita kesimpulan nih sebelum ini dibaca lagi ya, karena udah ditutup. Ini dibaca. Yang pertama, pahami faidah. Yang kedua, pahami keutamaan. Yang ketiga, metode. Yang keempat adalah doa. Jangan lupa, kita biar bisa ya. Ini yang terakhir adalah semangat belajarnya. Ingat ya, ilmu itu harum bagi siapa saja yang dapat menciumnya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah habis, nanti yang mau bertanya silakan ke WA kakak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sip. Tutup share screen-nya. Guys, lama banget untuk ngajarnya. Tapi gak apa-apa. Ini motivasi kok untuk anak-anak. Karena suka. Bisa tutup share screen-nya. Rayhana, tafadhal. Rayhana? Anak keberapa, Tat? Rayhana, sebentar. Rayhana, tafadhal. Roy? Bentar ya. Halo Rayhana. Oke, karena Rayhana masih terkendala jaringan, tafadhal saya pasrahkan kepada Ataya. Jangan antum insecure lihat Wahyudi insecure, jangan. Semampunya. Oke, tafadhal Ataya. Ngajar apa aja? Menjelaskan materi ya Ustaz. Materi Iya. Ustaz. Ini memang ditunggu materi. Tapi kalau Wahyudi itu lebih ke motivasi. Tapi gak apa-apa. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Nah, di sini Ana mau menjelaskan materi tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu merupakan kalimat fi'il, kalimat kata kerja yang unsurnya terdapat fi'il dan fa'il. Lalu fi'il itu merupakan kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Contohnya seperti nadhafa yunadzifu, sa'ada yusa'idu, dhahaba yudhib, seperti fataha yaftahu, seperti itu. Lalu di dalam yuk semangat. Nah, setelah fi'il terdapat fa'il. Fi'il itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi itu merupakan
kata kerja, kalimat kerja yang di dalamnya itu harus ada maf'ul. Jadi jika tidak ada maf'ul, kalimat kerja itu tidak akan bisa sempurna. Contohnya seperti rattaba Fatimatus sarir. Rattaba itu merupakan fi'il, Fatimah itu merupakan fa'ilnya. Dan as-sarirun itu merupakan maf'ul atau objeknya. Nah, rattaba itu kan fi'il. Maka rattaba Fatimah itu kan artinya Fatimah merapikan. As-sarir itu artinya kasur. Jadi Fatimah, rattaba Fatimah, jika hanya rattaba Fatimah saja tanpa maf'ul, itu tidak akan kalimat itu tidak akan sempurna. Maka dari itu harus diberi maf'ul. Nah, maf'ulnya di situ adalah as-sarirun yang berarti kasur. Jadi rattaba Fatimatus sarir yaitu artinya Fatimah merapikan kasur. Jadi kalimatnya itu menjadi sempurna. Lalu yang kedua ada fi'il lazim. Fi'il lazim itu kebalikan dari fi'il muta'addi, yaitu kalimat kata kerja yang tidak wajib, tidak harus ada maf'ul. Jadi kalimat itu sudah sempurna maknanya walaupun tidak ada maf'ul. Contohnya jalasa Ahmadu atau tanamu Zainabu. Jalasa Ahmadu itu tadi Ahmad duduk. Jadi kalimat itu sudah jelas dan sempurna maknanya tanpa adanya maf'ul. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, unsur yang kedua itu tadi ada fa'il. Oh ya, jadi kalimat fi'il itu ada 3 bagian. Yang pertama tadi fi'il, yang kedua itu fa'il, dan yang ketiga itu maf'ul atau objek. Nah, setelah tadi fi'il sudah dijelaskan, yang kedua fa'il. Fa'il itu merupakan pelaku atau subjek yang melakukan pekerjaan. Kayak contoh tadi, rattaba Fatimatur, ulang yang lain kayak yaktubu Ahmadul risalah. Yaktubu itu merupakan fi'il, Ahmadu itu fa'il, dan ar-risalah itu objek. Ahmadu. Nah, tadi itu Ahmadu, yaktubu Ahmadu itu kan merupakan, yaktubu itu artinya menulis, Ahmadu itu nama orang, Ahmad, sebagai pelaku. Jadi pelaku yang melakukan pekerjaan, Ahmad melakukan pekerjaan menulis. Nah, itu Ahmad itu sebagai pelakunya atau fa'il. Setelah itu yang ketiga ada maf'ul atau objek. Maf'ul atau objek itu merupakan sesuatu yang benda yang mengalami pekerjaan dari subjek atau pelaku. Contohnya tadi ar-risalah. Yaktubu Ahmadu ar-risalah. Ar-risalah itu adalah objeknya. Jadi benda yang mengalami pekerjaan dari subjek atau pelaku. Seperti itu. Untuk untuk inti atau pokok dari pembahasan kalimat tersebut. Ya. Nah, Nah, lanjut kita. Senang anak. Oke. Ternyata antum SMA atau SMP sih. Tapi antum ngasih ilmu baru ke Wahyudi, ke Ivana, ke Safira. Di antaranya fi'il muta'addi dan fi'il lazim.
fiil yang butuh objek, kata kerja yang butuh objek, atau kata kerja yang tidak butuh objek. Bagus. Dan penjelasannya bisa bikin paham anak-anak, meskipun penjelasannya mungkin ya, antum masih kecil, masih belum kuliah lah, atau belum tua banget, masih kaku-kaku biasa. Namanya juga masih kecil. Dan insya Allah ketika antum dewasa nanti ya, antum penjelasannya lebih bagus dari ini, yakin anak. Tapi untuk tingkat Ataya bisa menjelaskan seperti ini itu bagus banget. Intinya nilai anak ke Ataya tinggi, gitu aja. Ya, grogi Ustaz. Nilai anak ke Ataya tinggi. Beraninya juga anak upload, yang disampaikan ternyata ilmu baru, bagus, dan cara penyampaiannya bagus. Oke, sekarang tafadhol Royhana. Oke, sebelumnya Afwan tadi Anda nggak muncul di Zoom, ada gangguan di HP Anda tadi. Terima kasih kepada Ustaz Fahmi sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mengucapkan salam itu wajib, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum, menjawab salam itu wajib, jadi kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi sunnah. Jadi jawab bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gini. Kalau cara ngajar kayak gitu, kayak gini bahasanya. Usulan. Kayak gini bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab lembek ya. Terus antum bilang, kok lembek banget sih, kurang semangat. Anak ulang satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat anak-anak. Langsung kata Nabi Muhammad, innallaha witrun yuhibbul witrah. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Jadi ulang satu kali lagi, ya gitu. Karena Allah suka yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Oke, lanjutkan penjelasan. Oke, syukran Ustaz Fahmi. Di sini sudah tahu nama saya? Sudah tahu nama saya? Dijawab dong. Belum. Ini seangkatan sama saya. Kalian yang angkatan pertama yang mungkin guru tadi sudah tahu sama saya. Ini ada juga yang baru dari mana ini? Dari online Kafa yang kedua, dokter kedua ya. Ada Darel, terus ada siapa lagi? Dan kawan-kawan. Itu pasti tidak tahu dengan saya. Perkenalkan ya, nama saya Royhana. Royhanah. Royhana. Bisa dipanggil Rehan, bisa dipanggil Ray, bisa dipanggil Roy, atau siapa terserah antum. Di sini saya sebagai ustadzah sementara untuk mengisi lomba kali ini akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat ini merupakan materi paling dasar untuk bahasa Arab sendiri. Saya anggap kalian semua di sini pemula ya. Saya anggap kalian semua pemula. Entah itu Mbak Nurul, entah Kak Wahyudi, entah itu pun Ataya atau siapapun, saya anggap kalian semua di sini adalah anggap saja. Jadi simak baik-baik, meskipun kalian sudah tahu materi ini, simak saya dengan baik-baik, dan jangan lupa tatap wajah saya yang manis ini, jangan pernah bosan. Oke, di sini untuk kalimat sendiri dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat fi'il, yang kedua ada kalimat isim, yang ketiga ada kalimat huruf. Untuk yang kalimat isim, ini adalah pengertiannya.
ini adalah suatu kalimat yang menunjukkan kata benda dan tidak berhubungan dengan waktu. Gitu. Kata benda ini kayak apa sih Ustadzah? Kata benda ini dimisalkan seperti kitabun, qalamun, terus khimarun, terus dan benda-benda di rumah antum semua. Terus kata benda ini juga bisa berupa tempat, bisa berupa nama orang. Kita lanjut ke kalimat fi'il. Dari asal kata kalimat fi'il itu adalah fi'il yang artinya bekerja. Jadi arti dari kalimat fi'il ialah bekerja. Pekerjaan. Kalimat fi'il ialah kata kerja. Kata kerja ini merupakan kalimat fi'il ini merupakan kalimat yang menunjukkan kata kerja dan berhubungan dengan waktu. Beriringan dengan waktu seperti itu. Kenapa kata kerja diharuskan berhubungan dengan waktu? Karena misalkan gini, kalau kita bekerja melakukan sesuatu tapi tidak diiringi dengan waktu, itu tidak akan jelas. Seperti misalkan aku menulis, jadi intinya tidak akan lengkap seperti itu. Aku menulis. Kapan kamu menulis? Sekarang atau kemarin atau yang akan datang? Itu adalah kata kerja. Kata kerja ini misalkan aktubu aku menulis, adribu aku memukul, terus Kerasin suaranya, kerasin. suara anak kedengeran. Oke, lanjut. Sebentar. Cek sound. Nah, istamir. Istamir. Kata kerja ini berhubungan dengan waktu yang sudah saya katakan tadi. Kalau tidak diiringi dengan waktu tidak jelas katanya seperti itu. Jadi harus beriringan dengan waktu. Dan untuk kalimat fi'il sendiri mungkin saya bahas sedikit. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, itu sedikit saya hanya segelintir saya bahas sekarang. Terus selanjutnya adalah kalimat huruf. Kalimat huruf ialah kalimat yang tidak akan sempurna jika tidak disandarkan kepada kalimat yang lain. Oke. Dimisalkan contohnya, siapa di sini ya? Ataya. Ataya tidak akan sempurna jika tanpa Ustadz Fahmi Alwan, misalkan. Al-misal. Ataya tidak akan sempurna hidupnya tanpa Ustadz Fahmi Alwan. Sama seperti kalimat huruf. Kalimat huruf itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Kalimat huruf bukan tidak bisa berdiri sendiri sih, tapi lebih sempurnanya kalimat huruf harus dibarengin dengan kalimat lain, harus disandarkan dengan kalimat yang lain. Contoh kalimat huruf itu seperti apa? Misalkan wau, sumah, wau itu artinya dan, sumah itu artinya kemudian, dan sebagainya. Kalimat huruf ini bukan sembarang huruf ya. Kalimat huruf ini dikhususkan untuk huruf-huruf hijaiyah yang memiliki makna. Ada wau, sumah, terus sin, sa, kan bermakna akan. Terus fa, terus ada huruf jar juga, min, ila, ala, dan sebagainya. Itu dikatakan kalimat huruf. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari kalian? Oh, mafi. Ada Ustazah. Mana sih? Maaf. Saya Wahyudi Ustazah. Oh iya, Wahyudi. Silakan, tafadhol. Ustazah, kalau huruf itu berkaitan dengan waktu juga nggak Ustazah? Makasih Ustazah. Oh, oke. Sudah saya katakan tadi, inti dari kalimat huruf ini ya bisa berhubungan dengan waktu juga. Gini, untuk kalimat huruf ini harus disandarkan kepada kalimat lain. Huruf ini bukan waktu sih, Wahyudi. Enggak berhubungan dengan waktu, tapi kalau kalimat huruf ini
bersamaan dengan kalimat fi'il gitu. Pasti juga berhubungan dengan pasti beriringan dengan waktu seperti itu. Nyatanya kalimat huruf ini simpelnya gini, tidak akan sempurna jika tidak disandingkan dengan kalimat lain. Kalimat huruf ini ialah huruf hijaiyah yang bermakna, yang memiliki arti seperti itu. Bukan masalahnya berhubungan dengan waktunya atau enggak, tapi definisinya yang saya tekankan di sini ialah kalimat huruf, kalimat yang tidak sempurna jika tidak disandarkan dengan kalimat yang lain. Fahim? Oke, cukup. Paham, Bu Ustazah. Makasih, Bu Ustazah. Cukup. Terima kasih banyak, Masya Allah. Jadi jadi penjelasannya sekarang kalimat isim itu kata benda, kalimat fi'il itu kata kerja, kalimat huruf itu kata sambung. Seperti itu. Lanjut. Ukhti Nurul, tafaddal. Tinggal dikit ya. Tafaddal. Jangan kalah sama Ataya. Sebenarnya anak panas ke Ataya nih. Kecil-kecil udah berhasil nyaingin teman-teman. Tafaddal, Nurul. Langsung saja. Tafaddal. Tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Komaria. Teman-teman saya biasa panggil Lek Nurul, ada juga yang Mbak Nurul. Tapi sekarang, karena kita di dalam kelas, kita harus menjadi profesional sebagai guru dan murid. Langsung ke pelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkanto bulan rangakina tentang isim domir. Isim domir atau bisa disebut dengan kata ganti. Isim domir ini kan ada dua. Bada domir mufasil, bada domir mutasil. Domir mufasil ki domir se apesa, lamun mutasil ni ka domir se asampung. Domir mufasil ni ka bada 14. Contohnya Eropana huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nang kata bulan di lagu tentang domir munfasil. Beda, ada yang mau tahu tentang lagunya? Mau banget. Mau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa humahum, domir mufasil rofa hukumnya mufrad mudzakkar tasniyah mudzakkar jamak mudzakkar wa pakainya. Dia satu laki-laki, dia dua laki-laki, mereka laki-laki, itulah maknanya. Hiya huma hunna, dhamir mufasil rofa hukumnya mufrad muannas tasniyah muannas jamak muannas ghaibah wakenya. Dia satu perempuan, dia dua perempuan, mereka perempuan, itulah maknanya. Anta antuma antum dhamir mufasil rofa hukumnya mufrad mudzakkar tasniyah mudzakkar jamak mudzakkar mukhatab wakenya. Kamu satu laki-laki, kamu dua laki-laki, kalian laki-laki, itulah maknanya. Anti antuma antunna dhamir mufasil rofa hukumnya mufrad muannas tasniyah muannas jamak muannas mukhatab wakenya. Kamu satu perempuan, kamu dua perempuan, kalian perempuan, itulah maknanya. Ana nahnu dhamir mufasil rofa hukumnya mutakallim wahda mutakallim ma'al ghair awil mu'azzim nafsa wakenya. Saya laki-laki perempuan,
kami laki-laki perempuan, itulah maknanya. Itu tadi ya lagunya tentang isim domir rofa, isim domir munfasil. Terus nangkanto domir munfasil nika bisa masuk de fiil, bisa masuk de fiil madi, dan bisa masuk de fiil mudhari. Contohnya nangkanto akatia nangkanto contohnya kharaja. Nang lafat kharaja anika nyamain fiil madi atau kata kerja lampau. Kelakuan semare elebetin. Pertanda semare lakoni. Contohnya, akadia mare ada mare asare, nika nyaman film madi. Lamun film mudhari, anika kata kerja sedang atau akan, atau seekocak bekal atau perapaan. Contohnya, katimaken gula perapaan ngacer, nika nyaman fiil mudhari. Sampian perapaan acer, nika nyaman fiil mudhari. Contoh lain, akadia misalnya gula perapaan acelen, perapaan acelen. Acelen itu kan kata kerja. Lamun perapaan, anika saya kocak zaman mudhari, fil mudhari, perapaan acelen. Lamun semare elakonin nika nyamana fiil madi. Terus nang kanto langsung ka isim domir semasuk ada fiil madi. Contohnya nang kanto, lamun kak ruah dia satu laki-laki masuk de fiil madi kharaja. Lamun dia dua laki-laki kalak simple aja nih kalak simple kita usah wat sepenting nih paham. Kharaja aslinya kan kun telok huruf sobung napa? Misalnya telok napa menunjukkan dia dua laki-laki cukup nambahin alif. Lamun terok apa makna mereka laki-laki berarti banyak nika cukup nambahin wow. Kan kepa seasal nikah satu laki-laki dia satu laki-laki nikah sebung napa, terus setelah anak dua laki-laki cukup nambah alif, setelah anak mereka atau tiga laki-laki nikah cukup nambahin wow. Paham betul paham. Paham lanjut kalau lanjut ya. Kalau laki-laki dhamir munfasil kalau masuk pada fi'il madi, kalau dia laki-laki, contoh misalnya doroba, maknanya kan memukul. Doroba, kan 3 huruf doroba. Caranya gimana untuk merubah? Nikah cukup habis nikah, nyaman nikah. Lamun nang kanto khoroja telok huruf, lamun dia satu laki-laki nikah khoroja telok huruf, maka doroba pada telok huruf. Lamun dia dua laki-laki khoroja nambi alif, maka doroba pada nambi alif. Contohnya, dia dua laki-laki memukul, berarti ampun mukul, berarti doroba, cukup nambi alif. Lamun terama anak kak ruah banyak orang laki ampun mukul, cukup nambahin wow. Pada ban khoroja. Anika lamun menunjukkan orang laki. Lamun menunjukkan kak ruah orang bini atau dia satu perempuan. Khoroja nikah cukup nambah tak taknis atau tak seipa mate. Lamun terus epa mana dia dua perempuan cukup nambahin tak ben alif. Lamun terus epa mana mereka perempuan cukup nambahin nun maloloh. Kan gampang. Seasal nikah khoroja dia satu laki-laki terus anak dia satu perempuan cukup nambahin tak sei pesukun. Syukran. Tapi Anda paham maksudnya. Oke, gak apa-apa. Lanjut, Ustaz. Oke, bahasa Thailand, bahasa Cina, bahasa Inggris katanya ya Allah. Intinya teman-teman, domir itu kata ganti. Oke. Khoroja dia satu laki-laki. Khoroja dalam nambah alif. Dia dua laki-laki. Khoroju nambah waw. Mereka laki-laki. Ya. Khoroju itu artinya keluar. Berarti khoroja dia satu laki-laki keluar. Khoroja nambah alif. Dia dua laki-laki keluar. Khoroju nambah waw. Berarti mereka laki-laki keluar. Kalau doroba mukul. Doroba dia satu laki-laki mukul. Doroba nambah alif. Dia dua laki-laki mukul. Dorobu nambah waw. Mereka laki-laki memukul. Seperti itu teman-teman. Maksud dia kurang lebihnya seperti itu. Oke, bagus Nurul. Lanjut
meskipun malam nih, emang lomba-lomba imtihan, lomba-lomba besar di rumah antum, sekolah-sekolah itu kadang jam 11, jam 12 itu nggak selesai, teman-teman. Ya, oke, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar dari ilmu-ilmu teman-teman El-Kafah. Ya, ilmu-ilmu teman-teman El-Kafah. Alhamdulillah, anak bersyukur loh. Bersyukurnya kayak gini. Anak ngajar gitu berarti antum ternyata bisa ngajar juga gitu apa yang anak ajarin gitu. Alhamdulillah. Berarti bukan hanya paham antum, bisa untuk diberikan ke orang lain gitu. Alhamdulillah. Amin. Betul untuk Atika. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berapa? Perkenalkan, nama saya Atika. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam zina atau pacaran dan larangannya. Zina itu banyak sekali macamnya. Di sini saya akan menjelaskan hanya 3 macamnya, yaitu yang pertama zina ain. Zina ain ini biasanya melihat atau memandang lawan jenis dengan hawa nafsu atau ada rasa cinta gitu ya. Yang kedua itu ada zina lisan. Biasanya zina ini dilakukan jika sesuatu oknum membicarakan lawan jenis karena ada hawa nafsu juga. Yang ketiga adalah zina yang paling sering dilakukan oleh rakyat Indonesia, yaitu zina pegangan tangan atau zina fisik. Biasanya zina ini dilakukan oleh orang-orang yang memandang status pacaran gitu. Nah, ini biasanya mereka pegangan tangan, saling chat-chatan, video callan, ini itu, dan lain-lain. Saya bakal menjelaskan larangannya. Larangannya itu ada dalam Al-Quran, surat, ada yang tahu surat apa? Surah Al-Isra. Nah, betul sekali, surat Al-Isra. Ada di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan was-samaa'a sabila. Yang memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan ada juga beberapa hadis yang diriwayatkan dari Bukhari yang berbunyi, kepalamu jika ditusuk-tusuk dengan besi itu lebih baik daripada kamu memegang tangan lawan jenis tanpa hak atau bisa dibilang bukan mahram. Nah, itu adalah larangan-larangan zina. Zina itu sangat haram, kecuali zina itu boleh dilakukan ketika sudah halal ya teman-teman semua. Ketika kalian sudah menikah itu boleh melaksanakan zina. Halal mah bebas gitu ya, terserah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Bagus. Antum masih SD ya? Ya Allah. Udah kayak gini keterangannya. Masya Allah. Gak apa-apa. Nerangin zina gak apa-apa. Gak nerangin bahasa Arab gak apa-apa. Tapi anak lebih diutamakan bahasa Arab, materi bahasa Arab. Tapi di lain bahasa Arab, selain bahasa Arab, gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Yang penting anak ingin antum
kuat mental lah, bisa bicara di depan banyak orang. Dan masih SD aja udah kayak gini. Allah, anak kelempar keluar sentur Ustaz. Iya masuk lah, kelempar masuk gitu aja. Oke, anak pengen Safira Rosyada jelaskan apa aja. Tafadhal Safira Rosyada. Apa aja weh? Apa Ustaz nggak ada persiapan? Tafadhal, sepaham antum tentang apa? Yang penting nerangin. Sepaham antum, Al-Quran, keutamaan Al-Quran kayak atau apa? Keutamaan atau gimana? Ngafalin Al-Quran gimana? Tafadhal. Karena pengen antum tuh menyampaikan. Gitu. Tafadhal. Oke. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka mikrofonnya. Oh, lagi memperbaiki kamera. Oke. Tafadhal. Bisa buka kameranya teman-teman. Fadila, Syifa, terus Nurul. Allah, buka kameranya. Gak apa-apa meskipun lama, gak apa-apa. Ini lomba kok. Besok malam lomba teka-teki kok. Lomba imatoh. Persiapkan. Oke, Safira gimana? Setahu Safira aja. Atau Safira persiapan setelah ini. Ya, setelah ini. Siapkan sekarang. Oke. Saya suruh sekarang untuk Syifa. Tafadhol mashkura. Syifa? Halo Syifa. Halo Ustaz, sebentar Ustaz. Sebentar. Ditunggu cepetan. Buka kamera ya. Biar anak-anak cepat ngerti. Oke, persiapkan Safira. Anak kasih waktu untuk Anissa, terus Amanda yang nanya tadi ya, yang comel orangnya itu. Buka kamera dong Amanda yang comel. Enggak Ustaz. Allah, yang comel. Yang nanya tadi kan antum? Nah, Ustaz. Oke, buka kamera. Tafadhol Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Ini ke Fiji ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya? Disunahkan untuk bersiwak ya. Temanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waswaku mustahabun fi kulli hal illa ba'da zawal as-shaim. Jadi kita ini kan apa namanya? Sunnah
yang paling bisa dibilang diabaikan gitu ya. Itu apa namanya? Seperti bersiwak itu kebanyakan orang meninggalkan sunnah itu. Jarang lah gitu orang melakukan sunnah. Nah, apa namanya? Makanya saya bentar. Sunnah yang Nabi anjurkan itu dia itu memang apa namanya? Kecil bendanya. Siwak itu kecil bendanya, tapi pahalanya itu besar. Apalagi ketika pemakainya itu sebelum sholat, sebelum taklim, ya. Terus setelah bangun tidur itu sangat disunahkan sekali. Tapi dia itu tidak disunahkan ketika sedang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Nah, kalau misalkan setelah tergelincirnya matahari itu dia bersiwak, itu bukan lagi sunnah hukumnya, tapi hukumnya makruh. Kenapa siwak itu hukumnya sunnah? Kenapa kalau diwajibkan itu orang Islam itu belum tentu bisa melakukan, karena itu sesuatu hal yang kiranya kita itu sepele, tapi jarang ada orang yang melakukannya. Gitu. Karena hawanya males aja gitu. Pahalanya itu besar juga. Kayak seperti Nabi itu pernah bilang, kalau saja pahala siwak itu, kalau saja apa ya waktu itu. Pokoknya intinya, kalau pahala sholat 2 rakaat itu lebih afdol bersiwak dulu gitu daripada sholat 2 rakaat. Gimana sih bahasanya tuh? Pokoknya intinya tuh bersiwak itu lebih afdol ya. Sholat 2 rakaat bersiwak lebih afdol daripada sholat tidak bersiwak gitu intinya. Bahwa fi salasati mawadi', dan siwak itu ada 3 tempat ya yang disunahkan. Yaitu ketika taghyirul fam, kayak misalkan apa namanya? Kayak kita baru bangun tidur tuh kan lagi sedang-sedang baunya ya, mulut tuh. Nah, itu disunahkan untuk bersiwak. Tapi bukan pas lagi puasa ya. Itu tidak disunahkan. Hukumnya makruh. Min azmil ghairi. Atau kita misalnya kita lama diam nih. Lama diam. Nah, itu juga kita disunahkan untuk bersiwak. Nah, bersiwak itu juga nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan, itu ada caranya. Jarinya harus kayak gimana ya. Terus dikegigiinnya tuh kayak gimana gitu. Ada caranya juga. Wa 'indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur tuh ya, seperti tadi itu kan mulut belum gosok gigi gitu kan. Nah, itu sunnah untuk bersiwak. Wa 'indal qiyami ilas shalat, dan ketika kita hendak untuk sholat, nah itu sunnah untuk bersiwak. Sampai pernah ada cerita sahabat itu Sayyidina Ali bilang sama Sayyidah Fatimah, ada satu yang bikin anak cemburu gitu, kata Sayyidina Ali. Yaitu siwak, karena selalu menempel pada mulutnya Sayyidah Fatimah gitu. Karena saking Sayyidah Fatimah itu mengamalkan sunnahnya gitu. Sunnah abahnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, terus bersiwak juga nggak harus dengan kayu itu ya, kayu apa namanya, kayu siwak, nggak harus dengan itu, dia bisa pakai yang kasar-kasar kayak bahan apa namanya, kain gitu bisa. Terus apa namanya, apa dengan cara jarinya tuh seperti apa, gimana contohnya nih, misalnya ini siwak ya, misalnya ini siwak, terus jarinya seperti ini, gini, gimana? Nah, ini jari kelingkingnya di bawah, jempolnya di sini. Nanti
dikegigiin itu seperti angka 8. Nah, itu cara bersiwaknya kayak gitu. Mungkin nanti sebagian dari kita ada yang bisa mengamalkan ya sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu dengan bersiwak. Walaupun benda itu kecil, tapi pahalanya itu sangat besar. Dilakukan sebelum taklim, sebelum sholat, sebelum melakukan hal-hal yang mulia lah gitu. Baca Quran, apalagi supaya apa? Manfaatnya juga besar. Bisa memfasihkan, apalagi kita pelajar bahasa Arab juga ya. Bisa lebih fasih juga bahasa Arabnya gitu. Dengan barokahnya siwak, kita mengikuti sunnah Nabi, kita bisa lebih fasih, melantunkan bahasa Arab, membaca Al-Quran gitu kan. Terus bisa dapat pahala yang lebih besar lagi intinya. Mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Safira Rusyada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pembagian i'rab ya. Sebagaimana kita tahu bahwa i'rab itu dalam ilmu nahwu adalah perubahan akhir kalimat dari amil-amil yang masuk padanya, dari berbeda-beda amil yang masuk padanya. Jadi yang berubah itu dia akhir kalimatnya karena amil-amil yang masuk di kalimat itu, gimana sih? Ya, yang berubah itu akhir kalimatnya ya. Oke, di sini i'rab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dinamakan i'rab rofa. I'rab rofa itu dia adalah dhamma. Yang kedua nasab, fathah. Yang ketiga khafat, dia berbaris kasroh. Dan yang keempat adalah jazam, yang dia berbaris sukun. Jadi tadi ada yang menjelaskan bahwa kalimat itu tadi kan terbagi menjadi 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Jadi dari 4 ini tadi, 4 i'rab tadi, i'rab ini hanya masuk kepada isim dan fi'il saja. Dan i'rab yang masuk ke dalam isim itu ada 3. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, dan yang ketiga i'rab khafat. Jadi i'rab jazam tidak masuk pada isim. Sedangkan di fi'il itu juga ada 3 i'rab yang masuk, yaitu i'rab rofa, nasab, jazam, dan khafat tidak ada di fi'il. Misalkan saya contohkan dengan lafaz Zaidun. Zaidun sebagaimana kita tahu itu adalah kalimat isim. Jadi ketika dia rofa, misalkan dia menjadi mubtada. Zaidun fitdari. Zaidun di situ kan menjadi mubtada. Maka di situ dia i'rabnya adalah rofa. Yang pertanda rofanya adalah dhamma. Dan ketika dia menjadi nasab, misalkan pada lafaz ra'aitu Zaidan. Zaidan di situ dia berbaris fathah kan? Maka itu dia adalah i'rabnya nasab karena dia menjadi maf'ulun bi. Lalu berubah lagi dia ketika kemasukan huruf khafat di Zaidin. Di adalah huruf khafat, maka Zaidunnya itu ketika dimasuki di, maka dia harus berharokat kasroh, beri'rab khafat karena kemasukan huruf khafat. Lalu
misalkan fiil kayak contoh yansuru, itu dia tidak kemasukan amil nasab dan amil jazam. Jadi di situ adalah i'rab rafa. Dan ketika dia kemasukan amil nasab seperti lan, maka yansuru tadi berubah menjadi yansuro, lan yansuro. Dan ketika yansuru tadi kemasukan lam, itu lam adalah amil jazam, maka yansuru tadi disukunkan menjadi lam yansur. Sampai sini mungkin ada yang bertanya. Halo. Oke, mungkin itu aja ya. Bagus tapi. Oke, itu aja ya Safira ya. Oke, syukran jazilan ala ihtimamik. Oke, lanjut ke peserta selanjutnya yaitu Juvita. Tafadhol, jelaskan apa aja yang antum tahu. Apa aja? Lagi aja, setelah ini. Apapun itu. Oke, persiapan setelah ini. Bingung Ustaz. Gak apa-apa. Persiapan setelah ini. Gak apa-apa. Enggak, teman-teman. Soalnya ini di dokumentasi, di video. Nanti semua video antum ada. Bisa lihat antum semuanya. Oke. Ana panggil Finka. Tafadhol Finka. Nah, Ustaz. Oke, tafadhol. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertama kali ini saya akan menjelaskan akhlak tentang adab orang tua terhadap orang tua dan guru. Nah, adab itu adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atau atas aturan agama. Dan adab menunjukkan seseorang perilaku yang baik. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang dua adab, yakni yang pertama adab terhadap orang tua, dan yang keduanya adab terhadap guru. Nah, teman-teman semua, seorang anak muslim harus punya adab terhadap orang tua maupun guru. Orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita dari kecil sampai dewasa. Sedangkan guru itu guru itu yang menyampaikan sebuah ilmu, yang menyampaikan kepada kita, karena mereka itu telah banyak berjasa terhadap kita. Ustaz, maaf, malu Ustaz. Belum ada persiapan Ustaz. Oke, lanjut. Dikit lagi. Tafadhol. Bagus kok. Di sini orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita. Lanjut aja Ustaz. Bentar Ustaz. Nah, teman-teman semua, di sini ada nggak yang kira-kira pernah membentak orang tua kalian masing-masing? Ada tidak? Nah, di sini ya, kita sebagai seorang anak itu jangan pernah sampai membentak orang tua, jangan sampai membuat orang tua kita sedih ya. Karena ketahuilah
kita sebagai seorang muslim, anak yang baik, tidak seharusnya membentak mereka. Karena orang tua itu yang merawat kita dari kecil. Jadi kita itu harus sopan santun terhadap orang tua. Lalu jangan pernah kita menyia-nyiakan orang tua kita, karena orang tua itu pahlawan kita, ya, panutan kita. Terus yang pertama di sini saya akan menyampaikan kehidupan yang sehari-hari terhadap orang tua yang dilakukannya, ya. Yang pertama itu kita mencium tangan kepada kedua orang tua apabila kita akan berpergian atau maupun pulang sekolah. Jadi sebelum kita berangkat itu, contohnya sebelum kita melakukan aktivitas atau mau berangkat kemanapun, kita harus pamit ke orang tua, harus cium tangan ke orang tua. Jangan sampai kita leos aja, kalau kata bahasa Sundanya, ya, leos aja, tidak berpamitan terhadap orang tua. Itu tidak mencontohkan adab yang baik kepada orang tua, ya. Yang keduanya yakni belajar dengan rajin, tekun, dan selalu mendoakannya kepada orang tua. Lalu yang ketiganya, menjaga kebersihan badan dan kepakaian. Nah, apabila nih kalau misalkan kita nih contohnya mencuci pakaian, kita hanya mencuci pakaian sendiri aja, tapi orang tua tidak. Itu tidak mencerminkan yang tidak baik, ya. Harus semuanya, karena kan cucian kita kan dulu semasa kecil kan dicuci sama orang tua, ya. Jadi jangan, yang tepatnya jujur, bicara lemah lembut, dan sopan santun terhadap kedua orang tua, tidak berkata kasar maupun tidak berkata kotor terhadap kedua orang tua. Lalu yang kelimanya, hormat dan mematuhi semua nasihat ibu dan bapak. Lalu ketika orang tua sakit, adab ketika orang tua sakit itu yang pertama menjaga dan melayani dengan sabar. Jangan sampai kita membentak orang yang sakit. Kan biasanya orang yang sakit tuh orang tua minta tolong ini itu kan agak rewel, ya. Nah, kita tuh harus sabar, harus melayani orang tuanya dengan baik. Jangan sampai berkata yang tidak baik. Yang keduanya, berdoa untuk kesembuhan ibu dan bapak. Yang ketiganya, mengantarkan ke dokter. Jadi bukan hanya kita melayani atau berdoa terhadap orang tua, kita juga harus ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Selain itu juga ikhtiar dengan memeriksa keadaan orang tua agar cepat sembuh. Lalu yang keempatnya, tidak membuat kegaduhan. Nah, ketika orang tua sakit, kita jangan gaduh tuh, apalagi ya contohnya masih di bawah umur, berantem nih sama adiknya. Nah, kita tuh jangan buat kegaduhan. Kita tuh harus menghargai orang yang sakit, kita harus menjaganya, menemani orang tua kita. Terus yang kelimanya, mengantarkan wudhu atau melakukan sholat. Nah, di sini kan bukan berarti orang yang sakit itu, nah contohnya orang tua kan nggak bisa istilahnya nggak kuat untuk wudhu, misalkan berjalan untuk melakukan sholat, kita harus bantu orang tua kita untuk melaksanakan sholat. Ustadz, maaf kalau nggak nyambung, ya. Terus ada orang tua yang sudah meninggal. Nah, bila ada pesan atau wasiat, contohnya orang tua kita sudah meninggal, menitipkan pesan dan wasiat kepada kita, ya kita harus jalani. Jika mempunyai hutang, segera kita lunasi, berbuat baik di mana saja. Bukan hanya di lingkungan keluarga, kita juga harus di lingkungan teman, pekerjaan, ataupun masyarakat lain, tetangga. Kita juga harus berbuat baik untuk menjalankan wasiat orang tua. Terus tidak memperebutkan harta warisan, lalu dua orang tua kita sudah meninggal. Nah, sekian penyampaian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sabar ya teman-teman di sini. Yang capek ya gak apa-apa keluar, tapi yang mau menikmati ilmunya dari teman-teman yang presentasinya tafadhol. Bentar kok. Tinggal berapa orang? Fadilah siap ya.
Jenengan siap, Ge? Harus siap. Oke, sekarang tafadhol Juvita persiapan. Tafadhol Anissa. Tafadhol. Oke, anak Ustadz. Tafadhol Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti. Saya akan mempresentasikan fi'il. Oke, pengertian fi'il. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti sebuah pekerjaan dengan disertai keterangan waktu, yaitu telah, sedang, atau akan. Kalimat fi'il dapat diketahui dengan melihat tanda-tandanya. 1. Diawali qad atau sin atau sa waw fa. Oke, yang qad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Terus sayaqulus sufaha. Terus qalla sawfa ta'lamun. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tanda tersebut tidak akan mutlak. Harus ada pada setiap kalimat fi'il. Yang kedua, tidak bertanwin. Contohnya doroba, yadribu, idrib. Adapun kategori kalimat fi'il di antaranya. 1. Fi'il madi, yaitu suatu kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan lampau atau telah. Contohnya doroba, telah memukul. Akroma, telah memuliakan. Dan astaghfar, telah meminta ampun. Afwan Ustaz. Fi'il madi ini dipatahkan akhirnya selamanya atau mabni fathah. Afwan Ustaz, kalau nggak nyambung ya? Ustaz? Tafadhol terus. Oke. Yang kedua fi'il amar, yaitu suatu kalimat yang menunjukkan pekerjaan di masa yang akan datang atau bisa juga dikatakan kalimat yang menunjukkan perintah. Contohnya idrib, pukullah. Akrim, muliakanlah. Hukum fi'il amar ini adalah mabni sukun, yang artinya ada di akhirnya selamanya tetap berharakat sukun. Terus yang ketiga fi'il mudhari, suatu kalimat yang menunjukkan pekerjaan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Contohnya yang suruh talibu, murid itu akan atau sedang menolongmu. Terus yadribu, dia sedang atau akan memukulmu. Ciri dari fi'il mudhari adalah memiliki huruf mudhara'ah di awal. Huruf mudhara'ah ada 4, yakni 1 alif. Contohnya ansur, saya akan atau sedang menolong. 2 nun, nansuru, kami akan atau sedang menolong. Ya, yang suruh, dia akan atau sedang menolong. Yang keempat tak, tansuru, kamu akan atau sedang menolong. Asal i'rab fi'il mudhari ini adalah rofa. Tapi ketika ada amil yang masuk, baik itu amil jazim maupun amil nasab, maka i'rabnya berubah. Adapun amil nasab berjumlah 10, yaitu an, lan, idzan, kai, lamukai, tamul juhudi, terus sama al jawabu bil fa'i, hatta al jawabu bulwawi, sama au. Adapun amil jazim jumlahnya 18, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wad du'a, wala fi nahyi. Cukup. Cukup Ustaz. Oke, cukup. Bagus. Tapi Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda cukupkan? Karena itu macam-macam amil jazm dan macam-macam amil nasab. Oke. Saya kira udah kamil, udah sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut peserta selanjutnya yaitu Juvita. Tafadhol. Setelah ini peserta terakhir yaitu Fadil. Siapkan. Rahim, bukan Ustaz. Di sini saya sedikit yang saya pelajari tentang dari kitab Ta'limut Ta'lim, bagaimana bisa timbul cinta kita terhadap ilmu.
meskipun ilmu itu sudah diulang beberapa kali, kita harus tetap didengar dengan senang hatinya. Yang paling muta'alim jelaskan oleh guru saya bahwa menuntut ilmu itu seharusnya seorang murid menjalin kasih kepada ustadz, ya, memiliki rasa sayang terhadap ustadz dan teman-temannya agar ia dapat mengambil kemanfaatan darinya. Dan seharusnya bahwa pencari ilmu itu ia berusaha mendengarkan dengan baik akan ilmu pengetahuan dan kata-kata mutiara dengan rasa ta'zim, dengan rasa hormat. Ia mendengarkan akan sebuah permasalahan walaupun sudah diulang 1000 kali bahkan lebih. Bagi seorang pelajar harus tetap konsisten dengan mendengarkan kalam-kalam hikmah, kalam-kalam mutiara yang sudah didengar beberapa kali. Seseorang yang telah mendengarkan masalah 1000 kali dengan respon yang berbeda, maka itu pertanda bahwa ia tidak memiliki ilmu. Maka jadi gini, kalau kita cinta sama ilmu, kita nggak boleh bosan sama ilmu itu. Meskipun kita udah sering belajar bahasa Arab, namun yang diulang itu lagi, kalau misalnya respon kita beda sama ilmu itu, respon kita tidak senang meskipun udah diulang berapa kali, maka itu tandanya kita belum mencintai ilmu yang kita pelajari. Tetapi apa bukti cinta kita terhadap ilmu? Dalam Ta'lim itu dijelaskan ada 8. Yang pertama itu kita harus senang mempelajarinya. Yang kedua, kita konsisten dalam belajar bahasa Arab. Yang ketiga, kita istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Yang keempat, jangan bosan. Nah, gimana kalau kita bosan belajar bahasa Arab? Boleh diganti sebentar, kita membaca buku yang lain untuk mencari referensi agar kita semangat lagi dalam bahasa Arab. Yang kelima, meminta saran dari guru. Yang keenam, fokus dalam belajar bahasa Arab. Yang ketujuh, sungguh-sungguh. Dan yang kedelapan, memperbaiki niat kita. Tujuan kita apa sih untuk belajar bahasa Arab? Nah, itu boleh dijawab sendiri-sendiri. Ya, itu aja, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Gak apa-apa kan ya, Ustaz? Ustaz? Oke, syukur jazilan tentang itu. Oke, alhamdulillah. Silahkan peserta terakhir kita, Fadilah. Tafadhol. Boso Jawa nopo-nopo, boso Indonesia nopo, sak kertas. Tapi hidupkan, oke, sak kersane jenengan. Tafadhol, oke. Lupa. Lupa itu, bentar. Astagfirullah. Ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ana mau jelasin tentang istilah hadis. Ustadz, boleh kan hadis? Ustadz Bami nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya nggak apa-apa. Sebentar. Pengertian dari hadis. Hadis itu adalah menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Kata hadis juga berarti al-kabar, berita, yaitu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut ahli hadis adalah segala ucapan, perbuatan, atau keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama usul, hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya.
macam-macam apa ya? Pengertian istilah hadis, definisi hadis, sunnah, kabar, asar, dan sunnah. Ya Allah, benar. Ini Ustadz ini gimana caranya nge-screen itu? Kayak tadi Ustadz Isudin. Di tengah itu pencet. Di tengah itu pencet. Screen gitu, ada screen. Ada baca screen. Share screen ini. Sebelah mana Ustadz? Di tengah-tengah ada petunjuk share. Setelah itu pencet scroll ke bawah, share gitu. Share screen. Oh, share screen. Screen gitu, ada screen. Sekarang. Gimana? Loh. Terus ke bawah ada bacaan sip. Aduh. Oke. Ya udah, mana yang mau dijelaskan? Wih. Sampai buat PPT, ya Allah. Lanjut. Persamaan dan perbedaan Oke. Tafadhol. Persamaan hadis sunnah dan kabar. Ini gimana ya? Nah, seperti ini. Aduh ya Allah, sebentar. Ada kendala, mohon maaf. Ya Allah, bentar. Hadis sunnah dan kabar. Hadis sunnah, kabar, dan asar merupakan sumber hukum kedua sesudah Al-Quran. Al-Quran itu yang pertama. Pada dasarnya, hadis sunnah, kabar, dan asar mempunyai pengertian yang sama, yaitu hal yang baru. Namun, para muhadis berselisih pendapat dan akhirnya dibedakan. Jadi, sunnah, kabar, dan asar itu sebagian ulama itu ada yang bilang, oh sama Kak, iya. Soalnya tuh ada yang persamaannya, tapi ada juga perbedaannya gitu. Oke, ini dalilnya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun takrib terhadap beliau. Persamaan tadi. Aduh, nge-lag. Perbedaan hadis sunnah dan kabar. Dari persamaan ada pula perbedaannya. Hadis, sesuatu yang disandarkan atau bersumber pada perkataan ataupun ucapan Rasulullah SAW. Jika hadis berdasarkan perkataan, tapi jika sunnah, semuanya. Kayak semisal, apa ya, kalau hadis itu perkataannya, tapi sunnah, semuanya gitu. Gimana ya? Sunnah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan takrir. Jadi, kalau hadis tadi, perkataannya aja. Tapi kalau sunnah itu semuanya. Sunnah juga lebih luas daripada hadis. Kabar. Kabar berarti berita atau warta, selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada seluruh sahabat dan tabi'in. Sedangkan atsar, yaitu nukilah, lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Oke, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Cukup share screen. Hentikan share screen. Allah. Oke. Sambutan dari ada bacaan ek. Ada ek di situ. Mana? Oh, ini. Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Ana dibuat senang sama anak-anak LKP. Ana gak bisa berkata apa-apa. Jujur. Matikan Oke, buka kamera. Terakhir ini, setelah ini selesai. Terakhir, buka kamera semuanya. Teman-teman, Ana sempat suuzon sama antum. Suuzonnya kayak gini.
Anak-anak Al-Kafah kok gak paham-paham ya Allah. Anak-anak Al-Kafah kok gak semangat-semangat ya Allah. Anak-anak Al-Kafah kok kayak gini gitu. Bisa gak sih mereka mahir bahasa Arab di akhir bulan gitu? Bisa gak sih? Karena setiap anak promosi Al-Kafah tuh gak ada lagi kata-katanya. Kecuali apa? Kecuali Al-Kafah itu program 1 bulan bisa kalam. Tanyain aja ke Vinka. Vinka mau ikut bahasa Arab Al-Kafah? Mau Ustadz? Al-Kafah tuh apa Ustadz? Program kursus bahasa Arab, targetnya 1 bulan bisa kalam. Gitu. Ana setiap promosi kayak gitu teman-teman. Ya, dan banyak dari orang-orang tuh masuk Al-Kafah gara-gara pengen mukalamah. Ana lihat sebagian orang ada yang sukses di Al-Kafah, ada sebagian yang bisa kalam, ada sebagian yang mulai bisa kalam. Tapi rata-rata masih kurang gitu. Biasalah, namanya juga belajar. Gak semuanya harus maksimal, gak semuanya harus ditutup maksimal. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, itu sudah biasa dalam sebuah pembelajaran. Oke. Ana sempat suzon kayak gitu. Tapi ketika lihat presentasi kalian, Masya Allah, kalian semuanya bisa jadi pengajar. Amin. Kalian semuanya bisa jadi pendakwah. Amin. Oke. Senang banget lihat kalian. Senang banget lihat kalian tuh bisa presentasi lancar. Bahkan gak ada satupun dari kalian presentasinya yang bulat. Apa maksudnya bulat? Yang tidak bisa dipahamin, ngawur kata-katanya. Gak ada. Semuanya bisa Anda pahami. Alhamdulillah. Jadi untuk jadi calon pengajar, calon pendakwah, apapun itu, kalian semuanya bisa. Hanya faktor pengalaman aja yang kurang. Ya, faktor pengalaman aja. Mungkin seperti Royhana kurang pengalaman, jadi Royhana agak kaku dikit. Seperti Ataya kurang pengalaman dan kurang jam terbang. Masih kelas berapa. Tapi Anda yakin Ataya kalau jadi mahasiswa nanti, atau jadi apa nantilah. Ataya tuh bisa. Ana kagum sama Ataya teman-teman, jujur. Ana berani muji Ataya sekarang. Dulu-dulunya tuh dia nol banget bahasa Arabnya teman-teman. Yang ngajar Ataya tuh Royhana teman-teman ya. Yang ngajar Ataya tuh Royhana. Kadang mereka itu gak belajar kadang. Anak intip di Google Meet kadang mereka tuh gak belajar. Antum jangan tertawa-tertawa Roy. Kadang mereka tuh guyon-guyon teman-teman di Google Meet. Kadang Royhana tuh cerita-cerita sampai anak tegur Royhana, Roy, jangan cerita terus, ajarin Atayanya. Gitu. Tapi gak apa-apa. Namanya juga pembelajaran butuh guyon ya. Seperti itu. Namanya juga pembelajaran butuh guyon, butuh bercanda biar gak garing, biar anak-anak tuh gak ngantuk juga. Oke. Ataya tuh nol banget. Sekarang Anda berani bilang Ataya sama Royhana bersaing. Anda berani bilang Ataya sama Royhana bersaing. Dan jujur teman-teman, Anda berani bilang Royhana tuh gak panas sama Ataya gitu. Royhana tuh gak iri sama Ataya. Royhana tuh gak benci sama Ataya karena posisinya sekarang sama ilmunya. Anda berani bilang kayak gitu. Karena kenapa? Suatu kebanggaan jika guru itu melihat muridnya tuh lebih mahir dari gurunya. Suatu kebanggaan. Antum suatu saat ketika anak umur 40 seumpamanya umur 50 dan antum umur sama dengan anak ataupun lebih muda dari anak dan antum lebih sukses dari anak, lebih pintar dari anak bukan iri, enggak, anak bangga. Anak pernah punya murid seperti Wahyudi, anak pernah punya murid seperti Fadila, anak pernah punya murid seperti Atika, anak pernah punya murid seperti Jovita. Dan kita tidak tahu semuanya kan, masa depan kita seperti apa. Iya, antum lihat Ustadz Fahmi jadi direktur Al-Kafah online. Tapi antum nggak tahu masa depan Ustadz Fahmi itu lebih baik atau lebih buruk. Iya, Ana lihat sekarang Atika jadi anggota online, orang biasa. Tapi kita tidak tahu, Atika masih kecil. Suatu saat Atika ketika keluar dari Al-Kafah, lanjut pendidikan SMA, kuliah, atau mana nanti. Bisa jadi Atika tuh masa depannya lebih cerah dari Ana. Kita tidak tahu masa depan orang lain. Kita tidak tahu orang lain akan jadi apa. Jangan meremehkan orang lain. Dan Ana sadar sekarang, Anda tidak meremehkan antum. Anda anggap insya Allah ketika dari tahun ke tahun berjalan terus, Anda yakin antum bisa lebih baik dari Anda. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Dan untuk penilaian mungkin Anda udah jelaskan kemarin bahwasanya Anda lebih penekanan ke materi, bukan ke dakwah, akhlak apa. Tapi gak apa-apa. Fikih lagi. Ngapain sih Pak jelasin fikih? Ya, tapi gak apa-apa lah. Terus Atika jelasin zina. Ya tapi gak apa-apa ya, gak apa-apa.
namanya juga presentasi, tapi Ana maunya lebih ke materi gitu. Dan ketika semua peserta, banyak pesertanya, ketika semua peserta itu sudah menjelaskan, maka Ana udah ketahui siapa yang juara-juaranya. Dari juara 1 sampai juara 3. Udah ada di otak Ana sekarang. Siapa yang akan jadi juaranya. Oke, besok malam libur untuk yang tidak mengikuti lomba imatok. Untuk yang tidak mengikuti lomba teka-teki bahasa Arab, silahkan antum bersantai, silahkan antum rebahan, silahkan antum dolan-dolan malam Jumat setelah Yasinan, setelah Tabarok, setelah Al-Kahfi, ya udah jalan-jalan lah. Jangan jalan-jalan malming, jalan-jalan maljum setelah Al-Kahfi gitu aja. Oke, istirahat antum besok malam. Yang ikut teka-teki silahkan bisa merapatkan diri besok malam jam 20 atau enggak sih, bukan jam 20 insya Allah. Terserah besok ya, Ana umumkan. Oke, yang ikut lomba imato mungkin ada berapa belas orang, enggak banyak, cepat selesai insya Allah. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman, mudah-mudahan barokah semuanya selama 1 bulan, mudah-mudahan manfaat ilmunya selama 1 bulan, dan ini bukan akhir pembelajaran kita. Ingat, ini bukan akhir pembelajaran kita. Ana nyuruh antum untuk buat sertifikat, Ana hanya ingin kumpulkan nama lengkap antum aja. Barang siapa atau ada salah satu dari kalian yang ingin keluar dari El-Kafah setelah kursus 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, maka sertifikatnya bisa diambil di Ana. 2 bulan Juli antum masih mau belajar, tafadhol. Intinya tidak ada batasan. Antum belajar di El-Kafah. Materi tetap lanjut untuk menghatamkan kitab. Kitab itu bukan hanya 1 juz yang antum pelajari. Ada masih juz 2-nya dan sebagainya. Ada. Intinya jangan pernah tinggalkan El-Kafah sebelum antum sukses di El-Kafah. Sebelum cara ikutan teka-tekinya gimana Ustaz? Daftar El-Kafah. Itu orang luar teman-teman, orang luar El-Kafah. Tapi gak apa-apa, antum masuk sampai selesai. Ya udah, ayo daftar El-Kafah kalau mau mahir bahasa Arab. Intinya tidak ada pembelajaran selesai di El-Kafah. Seperti itu. Semuanya tetap berlanjut. Alhamdulillah berkat doa, semangat antum, dan antum semuanya bekerja sama untuk posting El-Kafah di IG masing-masing, di story masing-masing. Alhamdulillah sekitar 20 anggota. Ini masih 2 hari teman-teman. 20 anggota ke 30 anggota yang daftar untuk El-Kafah gelombang kedua. Adik kelas antum lah, seperti itu. Yang akan belajar dari domir lagi. Oke. Mungkin itu aja. Dan El-Kafah terus lanjut ya, gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Terus berlanjut. Dan El-Kafah butuh tutor. Tidak hanya Rehana, tidak hanya Ica, tidak hanya siapa yang ngajar, Zahra sama Mila, tidak hanya mereka. Zahra sama Mila tidak hanya mereka. Karena saya masih butuh tutor yang akan jadi penerus kami gitu. Siapa gitu. Akan pilih di antara antum semua. Untuk sekarang Anda masih melihat bahwasanya untuk ilmu ya dan penyampaian Sifa unggul seperti itu. Terus Mbak Nurul. Mbak Nurul sebenarnya ini pintar teman-teman. Nausropnya pintar. Tapi penekanan ke Mbak Nurul tuh pesan ke Mbak Nurul harus pintar bahasa Indonesia. Murid kita gak hanya orang Madura, murid kita gak hanya orang Jawa, murid kita tuh orang Sabang sampai Merauke. Semua bahasa tuh kalau pengen paham itu hanya bahasa Indonesia. Jadi kalau ingin bisa komunikasi baik dengan orang, penjelasannya baik, bisa dipahami semua orang Indonesia, belajarlah bahasa Indonesia yang bagus. Anda gak meremehkan Mbak Nurul bahasa Indonesianya. Ilmunya mumpuni. Beliau bisa ngajar. Dan beliau memang pengajar di Madura. Memang pengajar kitab memang di Madura. Tapi Ana salutnya ilmunya mumpuni, tapi kurang jam terbang gitu aja. Karena gak apa-apa Ana ngeritik kan. Ngeritik membangun. Oke. Oke, mungkin itu aja. Mungkin Syifa yang akan diangkat. Oke, Syifa, Ica sama Rehana. Tapi Rehana enggak, tetap belajar. Mungkin Ica sama Syifa yang akan ngajar di adik kelas antum. Ustadz Fahmi kemana? Ustadz Fahmi tetap sama antum. Yang ngajar El-Kafah angkatan antum, angkatan Juni, tetap Ustadz Fahmi. Tapi yang ngajar El-Kafah angkatan Juli, itu Ustadz Syifa sama Ustadz Ica insya Allah. Seperti itu. Terus Ustadz angkatan Maret siapa? Ya bisa jadi Wahyudi, bisa jadi siapa. Kalau Wahyudi pinter, makanya semangat Wahyudi sampai pinter kalam. Mohon maaf, Ana sering slow respon ketika anak-anak El-Kafah ngechat, Wahyudi ngechat, pengen storm of loaded, Wahyudi ngechat, pengen belajar, Vinka ngechat, Atikah ngechat, siapapun ngechat, dan Ana gak balas. Mohon maaf teman-teman ya.
bukan anak cuek, bukan anak apa, bukan anak sok jual mahal, enggak. Anak enggak kayak gitu sama anggota LKF. Mungkin ada waktu yang kita benturan gitu. Oke, ada waktu yang kita tuh benturan gitu, nggak bisa komunikasi gitu. Mohon maaf, anak nggak cuek. Kita bisa komunikasi baik kok, komunikasi. Oke, Darel, ini ayo daftar LKFA. Terus Kaila, ayo daftar LKFA. Dan tadi banyak setelah anak-anak luar masuk LKFA untuk lihat lombanya, ini ngechat Ana seperti Amanda, Umama, Nila, semuanya mereka pengen daftar LKFA. Oke, karena mereka tertarik sama LKFA. Loh kok bisa anak-anak LKFA bisa presentasi? Loh kok bisa anak-anak LKFA udah paham domir? Loh kok bisa anak-anak LKFA udah paham fi'il fa'il maf'ul? Loh kok bisa anak-anak LKFA sudah paham mubtada khobar? Loh bisa anak-anak LKFA kok bisa paham jumlah ismiyah fi'liyah? Mereka belajarnya berapa hari, Ustaz? Udah 3 minggu. Serius 3 minggu, Ustaz? Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Senang anak. Manfaat berarti ilmunya. Amin. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Doa dulu mudah-mudahan barokah ya Allah. Manfaat ya Allah. Antum bisa mahir bahasa Arab. Antum fasih mukalamah bahasa Arab. Gak hanya belajar bahasa Arab, tapi suatu saat ngajar bahasa Arab. Ala hadihin niyam wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.